Madrasah, selamat datang di podcast MTS Negeri 2 Bangka, ruang inspirasi dari madrasah untuk Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Sohastin dari tim Humas, dan hari ini kita akan melakukan podcast dengan episode spesial. Kenapa spesial hari ini? Karena kita kedatangan dua tamu yang merupakan siswa-siswi dari MTS Negeri 2 Bangka yang insya Allah berprestasi dan menginspirasi. Jadi hari ini kita memiliki tema yaitu dari madrasah ke Mekah, cerita juara dan peziarah muda. Kita akan ngobrol bareng dua siswa luar biasa kita. Yang pertama ada siswi kita dari MTS Negeri 2 Bangka, tentunya kelas 9 ya, atas nama Najwa Nasuha, merupakan juara OMI tingkat kabupaten dan merupakan anggota aktif ya, anggota aktif Paskibraka Desa Z. Halo Najwa Nasuha. Halo. Oke, sehat Najwa? Alhamdulillah Baik ya, sehat selalu. Kemudian yang kedua ada Ahmad Motohan, siswa MTS Negeri 2 Bangka yang merupakan anggota kelas 8D ya nak ya? Kelas 8D yang baru pulang dari umroh kemarin. Halo Ahmed. Jadi nama Ahmed ini kalau di sekolah panggilannya Ahmed ya, biar lebih santai ibu panggil Ahmed saja ya. Oke, kita mulai ngobrol singkat kita hari ini. Pertama kita mulai dari Najwa Nasuha dulu kali ya. Terima kasih Najwa sudah hadir di podcast MTS Negeri 2 Bangka. Ya Bu. Oke, jangan tegang ya, santai saja. Oke, untuk Najwa bisa dong nak diceritakan bagaimana proses Najwa bisa mengikuti OMI sampai menjadi juara tingkat kabupaten. Awalnya itu gimana? Awalnya sih pas itu ikut seleksi madrasah. Oke, tingkat awalnya ikut seleksi tingkat madrasah. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Terus setiap mapel dipilih 3 orang. Alhamdulillah saya terpilih ikut OMI tingkat kabupaten. Oke, mewakili mapel apa kira-kira? Mewakili mapel matematika. Oke, mewakili matematika, luar biasa sekali ya. Kemudian untuk mapel lain itu ada mapel apa aja selain matematika? Ada mapel IPA dan IPS. Oke, jadi untuk matematika dipilih 3 orang gitu, IPS 3 orang, sama IPA 3 orang, begitu ya. Jadi terpilihlah si Najwa ini untuk mewakili ke tingkat kabupaten gitu ya. Oke, jadi begitu prosesnya ya, perjalanan Najwa sampai OMI tingkat kabupaten. Alhamdulillah tingkat kabupaten itu meraih juara pertama ya. Iya. Kemudian tantangan apa nih yang Najwa hadapi dari proses OMI itu? Membagi waktu. Ya, membagi waktu antara latihan sama pelajaran gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nak ya, bagaimana nih? Kan lumayan padat ya jadwalnya antara paskibraka, OMI sama belajar juga di sekolah. Bagaimana kira-kira cara Najwa membagi waktu untuk latihan-latihan tersebut? Ya, latihan untuk OMI-nya, paskibrakanya, sama membagi waktu di sekolah bagaimana itu? Pagi sekolah, terus pulang sekolah latihan paskib, dan terus malamnya belajar untuk OMI lagi. Paskibrakanya itu bulan Agustus saja kan? Ya. Iya, berarti selesai dari paskib itu cuma fokus belajar sama OMI saja gitu? Ya. Oke, baik. Lanjut nah ya, nggak apa-apa ya, nggak usah tegang, santai saja Najwa.
Pengalaman paling berkesan di Paskibraka Desa Z bagaimana nih? Siapa tahu nanti ada warga Z yang nonton ya. Bagaimana nih kesannya? Kesannya belajar disiplin. Belajar disiplin dari Paskibraka. Udah. Lagi? Disiplin dan cinta tanah air. Cinta tanah air luar biasa ya. Selanjutnya, nah ini nih yang ingin Najwa sampaikan pada teman-teman khususnya di MTS Negeri 2 Bangka yang ingin berprestasi seperti Najwa. Apa saja nih kiat-kiatnya, tips-tipsnya? Mana tahu nanti siswa-siswi lain pastinya mau juga nih berprestasi biar memotivasi teman-teman yang lain. Apa kira-kira tipsnya? Belajar percaya diri dan membagi waktu. Belajar percaya diri dan harus pintar membagi waktu gitu ya. Oke, semangatnya juga jangan lupa ya. Iya, jadi selain kita ini percaya diri harus pintar membagi waktu. Bagaimana kita membagi waktu di sekolah, latihan di luar sekolah dan sebagainya. Begitu ya, Nak ya? Ya. Oke, terima kasih untuk Najwa. Semoga prestasi menginspirasi dan membawa kebaikan untuk madrasah dan masyarakat. Amin. Terima kasih Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan Ahmad Mutohar yang biasa kita panggil Ahmed, siswa dari kelas 8D yang akan menceritakan pengalaman singkat bagaimana menyenangkannya perjalanan umroh yang pernah dia lalui kemarin. Oke, selamat pagi Ahmed. Pagi. Oke, sehat Ahmed? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jangan tegang ya. Santai saja nah. Oke, Ahmed boleh ibu tanya-tanya? Boleh. Boleh ya. Ahmed, kamu kemarin kalau umroh ya? Tanggal berapa kemarin umrohnya? Berangkatnya sekitar tanggal 7 dan pulangnya sekitar tanggal 21 di bulan Oktober. Oke, di bulan Oktober. Lumayan juga ya perjalanannya. Gimana nih perasaannya pertama kali melihat Ka'bah, melihat Baitullah? Saya tidak menyangka di umur yang muda ini saya sudah bisa dipanggil ke Tanah Suci. Itu ya, luar biasa. Memang tidak menyangka ya, karena memang tidak semua orang gitu ya bisa ke Tanah Suci, apalagi di usia yang masih cukup muda. Gimana, Mat? Happy nggak? Happy, Luar biasa ya. luar biasa. Iya. Kemudian kalau di sana itu kemarin momen yang paling menyentuh hati gimana? Maksudnya kayak speechless lah bahasanya. Gimana itu? Momen apa yang kamu rasakan di sana ketika apa gitu? Alhamdulillah saya bisa masuk Raudhah dan tidak semua orang bisa masuk Raudhah. Oh, luar biasa sekali ya. Bisa diceritakan di dalamnya itu ada apa aja? Di dalam itu ada rumah Nabi dan mimbar Nabi dan makam Nabi Muhammad. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di umuran sangat muda, sudah bisa ke Tanah Suci, masuk lagi ke Raudhah ya, melihat makam Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya. Kemudian Nat, pelajaran spiritual apa yang kamu dapatkan selama umroh? Saya merasa lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat kepada Allah, kemudian hatinya menjadi tenang gitu ya. Ya, Kira-kira di sana itu apa kepikiran nggak pengen pulang? Apa pengen tetap aja di sana ya? ingin tetap di sana. Tetap aja di sana ya? Saking ademnya gitu? Enggak, kemarin agak panas di sana. Oh panas. Maksudnya gini, maksudnya hatinya adem gitu, tenang. Gitu. Iya. Oke, ibu lanjutkan ya. Dengan perjalanan umroh kemarin, bagaimana umroh bisa merubah cara pandang Ahmed tentang kehidupan sehari-hari terhadap ibadah? Sebulan dari umrah saya salat tepat waktu dan lebih khusyuk. Jadi itu yang salah satu yang kamu dapatkan dari sana ya. Tidak lalai lagi, berusaha tepat waktu dalam ibadah gitu ya. Ya. Iya. Kemudian apa nih yang ingin kamu sampaikan kepada teman-temanmu khususnya di MTS Negeri 2 Bangka ini tentang pengalaman umroh yang kamu alami
kita selalu berdoa, selalu minta ke Allah, semoga suatu saat kita bisa dipanggil, insya Allah kita dipanggil ya. Iya. Jadi selama ini Ahmed udah berdoa gitu ya, alhamdulillah dipanggil gitu. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya Ahmed. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Ahmed. Semoga pengalaman Ahmed tadi menjadi motivasi untuk kita semua. Semoga kita jadi terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baiklah sahabat madrasah, hari ini kita belajar dari sosok yang sangat menginspirasi kita, dari siswa-siswi MTS Negeri 2 Bangka. Yang pertama Najwa Nasuha, kita belajar semangat kepemimpinan dan disiplin tinggi. Kemudian dari Ahmed kita belajar tentang pengalaman spiritual. Semoga wawancara kita hari ini, pertemuan kita hari ini memberikan dampak positif bagi kita semua. Oke, baik, sedikit menambahkan khususnya untuk siswa-siswi MTS Negeri 2 Bangka. Pada dasarnya prestasi itu bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan trofi, piala, sertifikat atau sebagainya. Namun ketika kita dapat meningkatkan keimanan spiritual kita hari demi hari, meningkatnya keinginan kita untuk beribadah, semakin rajinnya kita beribadah setiap hari, itu juga merupakan suatu prestasi yang bisa kita banggakan untuk diri kita sendiri. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu haus akan ibadah. Baik, untuk 2 siswa, 2 jalan, dan 1 semangat menjadi insan madrasah yang berprestasi dan berakhlak mulia. Teruslah bermimpi, berusaha, serta berdoa. Oke, baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, Ayu Suhastin, izin pamit undur diri. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warga Marsanda, jangan lupa saksikan podcast Marsanda di channel MTS Negeri 2 Bangka dan sosial media MTS Negeri 2 Bangka. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih Ahmed. Sama-sama. Terima kasih Najwa.